Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Auditing 1, materi pengendalian internet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mela Pujelistari sebagai moderator dan pemateri 1. Teman saya Erna Stiani sebagai pemateri 2, Etika Muhimatul sebagai pemateri 3, dan Ella Amelia sebagai pemateri 4. Kami akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian pengendalian internet. Yang kedua, tujuan pengendalian internet. Yang ketiga, komponen pengendalian internet. Yang keempat, hubungan pengendalian internet dengan skop pemeriksaan. Dan yang kelima, pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internet. Yang pertama, pengertian pengendalian internet. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendefinisikan pengendalian internet sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan. Selanjutnya, pengertian pengendalian internet menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi, pengendalian internet meliputi struktur organisasi dan seluruh cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta atau aset milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mengoptimalkan efisiensi dalam operasi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Sedangkan menurut AICPA, pengendalian internet adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, personil manajemen, dan satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang telah berlaku. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tujuan pengendalian internet dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, tujuan-tujuan pelaporan. Yang ketiga, tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, unsur-unsur pengendalian internet ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan upaya pelindungan yang cukup terhadap kekayaan, uang, pendapatan, dan biaya. Untuk yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Sistem pengendalian internet terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengendalian internet akuntansi yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga harta kekayaan perusahaan dan mengecek keandalan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian internet administrasi yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Materi selanjutnya yaitu komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu pengendalian internal, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, di mana lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Dan yang kedua yaitu penaksiran resiko. Penaksiran resiko merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, serta membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Dan yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan. Dan yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian,
penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir yaitu pemantauan. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, di mana pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak El. Materi selanjutnya adalah hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup atau skop pemeriksaan. Jika pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi angkutan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop atau pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif tax. Materi selanjutnya adalah pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern. Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan oleh akuntan publik. Baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap yang pertama, keamanan harta perusahaan. Yang kedua, dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan. Yang keempat, tinggi rendahnya audit fee. Yang kelima, jenis opini yang akan diberikan akuntan publik. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.